dipersembahkan oleh 1928. Sejumlah pemuda dari berbagai penjuru negeri bersatu. Di ruang sederhana, mereka menulis janji yang mengubah arah bangsa. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. "97 tahun kemudian, api itu tak padam, justru menyala lebih terang. Pemuda hari ini berjuang dengan gagasan, menembus batas dengan keberanian. Kita membuktikan bahwa semangat tak pernah punya batas zaman. Dari pewaris yang menjadikan nama besar sebagai tanggung jawab, para perintis yang menyalakan cahaya dari gelap, para pembelajar dunia yang pulang membawa terang, hingga pemimpin muda yang menyalakan harapan dan arah masa depan. Kami generasi yang tak hanya bersumpah, tapi bergerak, tak hanya bermimpi, tapi membuktikan." Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Young Indonesia Festival 2025. Dan semangat yang kita bawa hari ini tidak hanya tentang sejarah, tapi juga tentang masa depan yang ingin terus dihidupi oleh semangat persatuan dan karya. Oke, kalau gitu gimana kalau saya ajak Anda juga semuanya untuk kita sambut dengan hangat. Ini adalah sosok yang selalu mendorong ruang untuk anak-anak muda ini tetap tumbuh, tetap semangat, terlepas dari banyak tantangan apa yang ada di depan kalian ya. Betul sekali. Adalah? Dan kita sambut CEO Media Group Bapak Muhammad Mirdal Akib. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, para narasumber yang inspiratif hari ini ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro 10. Kemudian ada Peter Scherer. Terima kasih udah hadir. Inaya Wahid. Kemudian juga narasumber sesi selanjutnya mungkin belum hadir, Bapak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM Republik Indonesia, Bapak Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek, Bapak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dari Kopi Tuku, Mas Andanu Prasetyo, Muhammad Sadat, Arki Gilang Wahab, kemudian ada Mbak Mary Riana, Robinson Sinurat, Prof. Karina Jo, dan Arfi Engadipura. Tepuk tangan buat narasumber kita hari ini. Tidak lupa juga yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wibi Andrino, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Selamat datang Pak. Kemudian Bapak Saur Huta Barat dari Dewan Redaksi Media Group. Bapak Abdul Kohar, pemimpin redaksi Media Indonesia. Kemudian di sini ada Direktur Utama Metro TV, Bapak Arif Suditomo, beserta jajaran direksi lainnya. Para tamu undangan rekan media dan tentu saja
Young Indonesia yang hadir di sini, baik secara langsung live maupun streaming dari tempat masing-masing gitu. Hari ini kita berkumpul bukan untuk sekedar memperingati sebuah tanggal bersejarah. Kita berkumpul untuk menghidupkan kembali api Sumpah Pemuda, api yang menyatukan kita hampir seabad yang lalu. Menjadi satu bangsa, satu bahasa, persatuan, satu tanah air Indonesia. Hari ini generasi muda menghadapi tantangan yang berbeda. Perjuangan tidak lagi melawan penjajahan bersenjata, tetapi melawan ketidakpedulian, kemalasan berpikir, dan rasa tidak percaya diri terhadap bangsa sendiri. Dan disinilah kami dari Media Group berpikir untuk melahirkan sebuah event yang bernama Young Indonesia Festival 2025. Mengambil maknanya, festival ini bukan sekedar perayaan, tapi kemudian mengingat bahwa ruang-ruang bagi kita untuk kemudian mengulang peristiwa 28 tersedia hari ini. Pemuda hari ini memiliki semua potensi dan persyaratan untuk menjadikan negara kita 20 tahun lagi menjadi negara yang terkemuka. Seperti tahun 28 siklusnya 20 tahun, hari ini juga kita memiliki siklus 20 tahun, yaitu apa? 100 tahun Indonesia Merdeka, yang kemudian kita kenal sebagai Indonesia Emas. Sejarah ada di tangan adik-adik semua, anak-anak semua, karena 20 tahun yang akan datang, anak-anak semua sama dengan Soekarno, Hatta, Syahrir yang kemudian memerdekakan Indonesia. Bedanya anak-anak semua, adik-adik semua berada di 100 tahun Indonesia merdeka. Untuk menyuarakan gagasan, membangun karya, dan menyamakan semangat kolaborasi lintas generasi. Sebagai bagian dari Media Group, kami percaya bahwa media tidak hanya bertugas menyampaikan berita, tapi juga menyalakan harapan. Media Group lahir dari keyakinan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari percakapan kecil, dari ide, dari dialog, dari keberanian untuk berbeda pendapat, namun tetap memiliki satu tujuan. Mimpinya tetap sama, caranya yang mungkin akan berbeda. Hari ini kita melihat generasi muda yang sangat luar biasa. Ada yang tumbuh mungkin dari warisan keluarga, tapi memilih jalan baru untuk memberikan makna. Ada yang berjuang dari nol, merintis, gagal, bangkit lagi, lalu memberikan inspirasi bagi ribuan orang. Ada yang pulang dari luar negeri membawa ilmu dan idealisme, dan ada yang sudah memimpin perubahan, bahkan di usia yang sangat dini. 4 tema besar itu hari ini akan kita bahas dengan tema The Privilege, The Pioneers, The Brain Gain, and The Young Leaders. Ini semua adalah refleksi dari wajah baru Indonesia ke depan. Mereka semua berbeda latar belakang seperti Pemuda 28, tetapi memiliki satu kesamaan. Mereka tidak berhenti pada pencapaian pribadi, tetapi juga berjuang memberi arti. Kita tidak bisa memilih di zaman mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih jejak apa yang bisa kita tinggalkan untuk generasi kita berikutnya. Generasi sebelum kita telah menulis sejarah dengan darah dan sumpah. Tugas hari ini adalah menulis bab baru sejarah itu dengan gagasan, karya, dan aksi nyata. Saya ingin mengajak seluruh anak muda Indonesia untuk memanfaatkan semua potensi, seluruh fasilitas, seluruh infrastruktur yang kita miliki saat ini yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak 28. Bukan hanya untuk berbagi, bukan hanya untuk bersaing, tapi juga berbagi untuk mensukseskan Indonesia Emas 2045. Gunakan suara-suara kita untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Gunakan energi kita seperti matahari yang terik di siang bolong, menyinari seluruh wilayah bumi. Energi itulah yang dibutuhkan, menebar optimisme, bukan cuma pesimisme. Karena Indonesia tidak hanya butuh pemuda yang pandai berbicara, tetapi pemuda yang siap bekerja, berani bermimpi, dan berani mencintai bangsanya tanpa syarat. Semoga semangat hari ini menjadi pengingat bahwa Sumpah Pemuda bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi kompas moral bagi kita semua untuk terus melangkah bersama, menuju Indonesia yang lebih inklusif, kreatif, dan berdaya. Selamat mengikuti rangkaian acara, selamat merayakan semangat muda, dan selamat menyalakan kembali api Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Kita akan memulai sesi pertama kita hari ini, The Privilege. Kalau bicara privilege, saya juga termasuk golongan ada. Ada aja masalahnya ya. Jadi tidak salah terlahir dalam kenyamanan. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan itu. Generasi pewaris hari ini bukan hanya mewarisi nama besar, tapi juga moral untuk membuat perubahan yang berarti. Inilah sesi tentang transformasi warisan menjadi tanggung jawab. Tentang bagaimana privilege bukan sekedar anugerah, tapi panggilan untuk berbuat lebih. Dan hari ini kita akan belajar dari 3 sosok inspiratif yang masing-masing lahir dari latar keluarga besar dan berpengaruh, namun memilih untuk berjalan dengan makna dan misi mereka sendiri. Langsung saja kita undang narasumber kita di sesi yang pertama ini. Yang pertama adalah Peter Scherer selaku CEO Wahyu. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan sambil menunggu 2 narasumber kita yang akan segera menyusul, bagaimana kalau kita ngobrol langsung dengan Ko Peter. Apa kabar Ko Peter? Baik, terima kasih. Apa kabar masnya? Saya sehat. Sehat. Dan saya masih waras. Iya. Bagus, harus selalu waras. Oh begitu ya? Iya. Kenapa harus selalu waras? Hah? Harus selalu waras karena supaya kita selalu di mana ada jiwa yang sehat, gitu kita bisa berkontribusi lebih banyak. Oke, nah Ko Peter ini adalah salah satu sosok yang punya privilege. Katanya seperti itu. Gitu ya? Memang sudah terlahir kaya dari dulu? Dibilang kaya sih enggak ya, cukup lah ya. Ah masa? Cukup ya. Seberapa cukup? Kalau sebenarnya yang saya rasakan sebagai orang yang mendapat privilege ya, bukan dari segi kekayaan sih. Karena banyak bilang privilege itu kan kayak kekayaan, nama besar gitu ya, keturunan. Privilege yang saya dapatkan justru lebih dari kekayaan materi. Kekayaan nilai dari sebuah manusia sebenarnya. Tapi saya bersyukur keluarga saya memberikan saya kekayaan dari segi nilai spiritual yang cukup baik. Buat saya itu jauh lebih bernilai dibanding kekayaan yang materi yang mungkin dalam waktu singkat bisa hilang. Terima kasih Mas. Selamat pagi semuanya teman-teman di Jakarta, Bapak Ibu yang saya cintai. Senang bisa berada di Jakarta hari ini Mas. Terima kasih Metro juga untuk undangannya. Sumpah Pemuda ya Mas ya. Menurut saya ya Sumpah Pemuda memang sudah mungkin hampir 100 tahun lalu ya sekarang ya. Tapi kalaupun kita melihat ke masa lalu, setiap hal yang terjadi di masa lalu untuk saya, untuk Mangkunegaran itu adalah suatu pijakan, suatu pelajaran untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Itu prinsip kami di Mangkunegaran, itu prinsip saya sebagai seorang pribadi. Jadi setiap hal di masa lalu adik-adik, saya rasa pentingnya belajar sejarah itu, mengetahui sejarah adalah supaya kita tahu kita bermula dari mana dan akan bermuara kemana. Begitu. Jadi Sumpah Pemuda hari ini menurut saya sebagai konteks persatuan, Sumpah Pemuda untuk saya konteks besarnya adalah tentang persatuan. Saya tuh selalu ingat omongannya Gus Dur. Ada yang kenal Gus Dur gak sih? Masih kenal kan ya? Kenal dong. Ya, itu dulu dia suka main di rumah saya. Orangnya baik banget. Saya suka dikasih duit sama dia. Meskipun sayang saya gak dikasih pekerjaan. Jadi Gus Dur tuh selalu ngomong gini, ketika kita bicara persatuan pasti yang ada dalam kepala kita ini kita sama-sama. Perdamaian, ya kan?
kita nggak konflik dong, kan gitu. Kalau kita bersatu kita nggak konflik ya kan. Nah Gus Dur tuh selalu ngomong gini, nggak ada perdamaian tanpa keadilan. Jadi keadilan itu harus muncul sebelum perdamaian. Dan ini penting dalam konteks Indonesia hari ini. Jadi kalau kita ngomongin soal persatuan Indonesia untuk sesuatu yang lebih baik dan segala macam, kita harus mundur. Keadilannya ada apa enggak? Karena sulit kita bisa ngomongin Indonesia maju, Indonesia emas, ya kan? Kalau kita nggak dapat keadilan, kalau teman-teman nggak dapat keadilan. Duit. Ajarin dong ke teman-teman kita nih gimana cari duit. Oh enak cari duit di Indonesia. Oh iya? Iya enak banget. Kok bisa dibilang enak? Biasanya pengusaha itu, entrepreneur itu selalu pinter mencari peluang. Benar gak? Ya. Peluang itu datangnya dari masalah. Betul gak? Nah Indonesia ini banyak masalahnya. Oh maksudnya itu. Benar. Banyak masalah. Masalah yang paling bisa sering diduitin nih, ya kan? Ya. Nah contohnya usaha saya, betul ya. Saya kan ada perusahaan namanya Wahyu. Kita memang membantu warung-warung makan gitu supaya mereka bisa naik kelas. Kita lihat nih warung makan kok, waduh ini tempatnya kok gelap ya kan. Tuh, makanannya ini udah dari kapan masaknya, terus juga kotor dan sebagainya. Wah saya lihat opportunity nih sebenarnya. Kalau Gojek bisa bantu ojek ya kan. Nah Wahyu kita mau bantu untuk warung makan bisa naik kelas. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya opportunity itu dari masalah yang ada di sekitar kita dulu. Yang bisa kita duitin sebenarnya. Oke, semua jadi duit ya? Bisa semua jadi duit. Apa aja yang dilihat jadi duit? Betul, selama ada masalah. Bagaimana saya berdiri di sini hari ini dengan segala apapun itu yang saya miliki melalui karena Mangkunegaran. Itu menjadi suatu kesempatan bagi saya untuk bagaimana, ya sekarang saya udah jumeneng, saya sekarang umur masih muda sudah menjadi Mangkunegoro yang ke-10. Sekarang saya di era hari ini bisa melakukan apa gitu. Ya kayak itu baru di situ kalau kita bicara achievement, kita bicara impact, ya di sini waktunya sekarang gitu. Makanya penting Gus Dur tuh dia hobi banget ya belain agama lain, suku lain, ya kan, gitu. Sampai dibilang, dia mah kafir tuh, hobinya belain yang lain, gitu. Tapi itu bukan tanpa sebab. Sebabnya harus ada keadilan. Dan keadilan paling dasar adalah identitas. Dan itu yang sebenarnya muncul di 28 Oktober 1928. Bahwa persatuan itu tidak menihilkan yang lain. Tidak menihilkan identitas kita. Identitas kita kemudian jadi sesuatu yang harmoni. Kita nih Indonesia itu nggak kayak Amerika melting pot. Enggak, kita bukan melting pot. Gitu. Kita gado-gado. Semuanya nyampur. Ada bumbunya di situ namanya Pancasila, maka dia jadi satu makanan yang harmonis. Saya bersyukur aja punya darah bisnis yang dialirkan dari keluarga saya, tapi bagaimana darah bisnis itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi bisa memperkaya banyak orang. Sebenarnya menurut saya bagaimana budaya ini bisa bermain di peran di era hari ini adalah ya mengisi kekosongan itu dengan nilai-nilai yang berasal dari diri kita sendiri gitu. Dari akar kita, dari lulur-lulur kita. Jadi secara sense familiarity-nya dan kedekatannya itu menurut saya udah ada secara langsung gitu. Jadi ya Mangkunegaran berharap kita bisa terus berkembang dan dengan segala sesuatu yang kita lakukan, dengan segala kegiatan, dengan segala budaya yang kita pancarkan di Mangkunegaran, semoga bisa menjadi solusi dari kehidupan dari masyarakat hari ini. Privilege itu adalah sebuah tanggung jawab sosial sebenarnya. Bagaimana kita bisa menggunakan privilege itu justru agar kita bisa melihat bahwa di luar sana banyak loh yang bisa kita bantu lewat apa yang kita punyai. Satu hal yang selalu saya pelajari, Gus Dur selalu bilang pada kami bahwa yang bikin Indonesia adalah Indonesia hari ini. Yang bikin dia bisa jalan, yang bikin Indonesia bisa maju, yang bikin Indonesia dikenal di luar. Itu bukan pemerintahnya, bukan mereka,
tapi kalian semua, kalian tulang punggungnya. Simpul-simpul sosial itu yang bikin Indonesia jadi Indonesia. Wow. Jangan berhenti jadi gelombang besar. Kita akan ciptakan gelombang besar untuk Indonesia 2045. Zaman boleh maju gitu ya, zaman boleh modern, tapi kembali ingat bahwa kita Indonesia. Kita harus cinta tanah air kita harus cinta sesama kita, dan kita harus rubah yang tadinya negara maju itu biasa self-love, selalu bilangin self-love, tapi bagaimana kita bisa merubah self-love jadi share love. Baik. Silakan teman-teman mengambil foto terbaik. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Kita akan masuk ke dalam sesi, ini adalah tentang keberanian, tentang jatuh bangun, dan bagaimana ide kecil itu bisa jadi langkah luar biasa, bukan cuma untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga untuk bangsa. Kita akan masuk dalam sesi The Pioneers. Dengan semangat Sumpah Pemuda yang kita usung hari ini, itu apa sih yang menginspirasi pada akhirnya punya ide sekeren ini? Kak Sadat silakan. Dulu sebelum jualan retail di baju gitu, di clothing atau fashion, mulainya waktu jualan calo tiket dulu di kampus. Jadi calo tiket ada yang dari UI, ya saya dulu jualan Just Goes to Campus, JGTC, dan jualan tiket lah, jadi dapat dari selisih dari situ jualan, dan enak juga ya jualan, ternyata ada hasilnya gitu. Dan dari situ salah satu reseller dulu kan rame awal-awal reseller gitu, ada salah satu yang ikut jualan baju. Jadi ya sebenarnya inspirasinya mungkin dari beliau yang mungkin jualan baju tuh masa sih gitu, tapi ternyata mikir-mikir ternyata 15 tahun masih fokus di industri ini. Jadi awalnya sih nyemplung ya, jadi nggak ada planning, nggak ada bisnis plan yang matang-matang banget, cuman ya let it flow dan akhirnya sampai ke titik ini. Dimulai dari pengen dulu, mau berubah apa enggak. Saat aku masuk Prasmul, datanglah sebuah pembelajaran yang akhirnya membuat aku mengeksplor dunia kopi. Apakah aku peminum kopi? Sangat tidak. Tahu aja tuh baru pas sudah gede lah gitu, udah cuma taunya buat keren-kerenan kopi. Tapi perjalanan terinspirasinya justru pada saat ekspor tersebut. Ternyata Tuhan memberikan langkah aku untuk mengenal kopi, ketemu sama petani kopi dan juga senior-senior kopiku di industri ini. Di sanalah mendengar cerita bagaimana potensi kopi Indonesia sebagai negara produsen, dan sebagaimana ada sebuah loop, ada sebuah gap yang harus diisi supaya kita bisa punya masa depan industri kopi Indonesia lebih baik lagi. Makanya tergeraklah aku sebagai anak di kota, anak di hilir, gimana ya ningkatin konsumsi kopi di Indonesia. Di situ dulu petani ngomong kayak, saya bisa dibeli sekarung, 2 karung dalam waktu yang rutin aja mereka udah seneng. Ya sudah, tugasku adalah mencari hal tersebut. Saya dulu dari ITB, lulusan ITB, dan dari jurusannya geodesi, nggak ada kaitannya sama sekali dengan sampah ya. Jadi dulu itu memang dari SMP SMA seneng, naik gunung apa segala macam seneng tuh. Tapi profesinya ketika lulus harus ngurusin di tambang, harus di macam-macam lah, yang kaitannya mungkin kurang pas ya dengan yang disukai gitu. Awalnya hanya kelompok masyarakat, penggiat, yayasan. Bentuknya hanya itu. At some point akhirnya jadi sedikit cerita, kita bantu untuk pengelolaan sampah di sana dengan sirkular ekonominya, bentuk banyak kelompok masyarakat, partner mitra-mitra kami sekarang sudah lebih dari 3.000-an kelompok ya saat ini. Akhirnya dari saat itu saya mikir di
ya dalam tanda kutip di industri oil and gas, di industri minyak, duitnya legit, duitnya banyak. Tapi di sini duitnya kecil, tapi ternyata lebih nikmat. Gitu. Jadi dari situlah berkembang 2021 saya nggak ada maksud apapun untuk apakah ingin menjadi pemenang atau apa, mengalir saja. Saya cuma berpikir bahwa ya Satu Indonesia Award ini penerima apresiasinya adalah yang memang punya impact besar buat masyarakat. Hidup itu pada akhirnya menurut saya adalah tentang bagaimana kita bisa mengenali apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Bagaimana kita bisa menemukan apa yang menjadi purpose dan tujuan hidup kita. Dan bagaimana kita bisa selalu menikmati dan mengembrace setiap musim kehidupan. Yang seringkali nggak kebayang gitu, dan mungkin musim-musimnya itu selalu berbeda. Tapi bagaimana kita bisa peka. Saya mulai lebih mengembrace. Kalau sebelumnya mungkin aktualisasi itu lebih kayak purpose kita apa sih, apa yang kita rencanakan. Tapi kalau Destiny ini saya mulai lebih cair untuk bisa melihat di mana nih saya akan diarahkan. Dan salah satu yang nggak pernah terbayang, nggak pernah kepikirkan adalah melangkah di dunia pemerintahan. Jadi tahun lalu saya kebetulan juga ditunjuk oleh Pak Menko AHY, sekarang saya sebagai staf khusus beliau di infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dan inilah salah satu chapter baru di hidup saya. Dan seperti saya bilang, it's about destiny, it's about legacy. Tentang bagaimana kita menikmati setiap musim yang pastinya mungkin berbeda, tapi kita selalu mencari sukacita dan mencoba untuk menjadi orang yang lebih berguna di apapun musim kehidupan kita. Tahun 2019 itu waktu kita masih di Parung, saya buka data, sales kita cuma 300 juta sebulan. Tapi di tahun 2020 Desember, berarti sekitar 15 bulan setelahnya, itu orderan kita tuh 135 ribu paket sehari. Iya ya, ternyata emang ketika mulai itu kita clueless, kita nikmati itu. Tapi ketika mau mulai sesuatu yang baru dengan pengalaman yang udah ada, industrinya mungkin sedikit berbeda, ya pasti ada penyesuaian gitu. Dan harus sabar menjalaninya gitu. Jadi nggak usah terlalu dibawa pusing. Ya semua anak bayi juga belum tentu langsung bisa jalan. Jadi pasti akan ada masanya untuk kita bisa expert dalam hal itu. Mungkin resepnya jangan pernah keluar. Hard times always lead to something. Jadi ya pasti akan ada masa senangnya, nggak mungkin masa susahnya terus menerus gitu. Brave itu sama dengan fear. Artinya di dalam keberanian itu pasti ada takut. Jadi brave sama dengan fear ditambah action ditambah komitmen. Jadi berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut, tapi berani itu walaupun kita takut, tapi kita tetap melangkah, tetap do something. Baik itu belajar, baik itu cari tahu, baik itu ya apapun melangkah gitu. Dan bukan hanya melangkah sekali aja ketika kita semangat, tapi dengan komitmen. Artinya mau semangat, mau nggak semangat, mau lagi capek, mau nggak capek, tetap dilakukan sesuai seperti apa yang sudah kita rencanakan sampai garis akhir gitu. Jadi bagi saya itulah rumus untuk saya tetap berani, fear plus action plus komitmen. Dan itu selalu saya lakukan di setiap dekade, setiap musim di hidup saya sampai hari ini. Sebenarnya ketika saya sendiri ya, secara personal ketika saya diremehkan, itu senang karena itu jadi trigger. Jadi trigger untuk jauh lebih melompat gitu. Itu ketika diremehkan, ditipu pernah mungkin waktu umuran 20 sekian dan saya nggak kebayang sempat ada bisnis ekspor impor waktu itu dan habis-habisan. Ya kalau Mbak Mary itu $1 juta, saya ketipu 2 juta waktu itu. Habis selesai kuliah persis dan itu bikin drop. Cuman dalam waktu itu prinsip saya, ya udah saya berangkat pakai koloran doang, balik koloran doang. Yang pasti saya dapat satu, ilmunya, prosesnya, pelajarannya, dan banyak hal yang saya dapat waktu itu bisnis di situ. Jadi pada saat aku punya idea terhadap resep, sangat tidak yakin. Tapi ternyata dengan situasi itu mungkin settingan Tuhan yang diberikan buat aku untuk berengagement lebih dekat lagi dengan tetanggaku, which is dengan konsumenku. Yang bikin aku pede, jadi daripada kita instead of ngerasa takutnya, tapi bagaimana sih overcome-nya kan? Yang aku harus ingat adalah sebenarnya ini kita ngelakuin ini buat apa sih? Yang tadinya aku pengen ningkatin konsumsi kopi Indonesia, bikin orang jadi datang kan. Udah datang gimana caranya dia suka kan. Nah rasa suka itu yang kita harus tanya kan. Kita harus paham dulu. Ini buat siapa aku bikin kopi ini. Yang akhirnya
namanya kalau di bahasa startup produk harus diiterasi terus. Hari demi hari kasih orang nggak mas kepahitan, nggak mas kemanisan, nggak mas dan sebagainya. Itu akhirnya membuat aku menjadi lebih pede karena aku jadi semakin tahu salahnya di mana dan diperbaiki. Aku dengan Jonathan dari Universitas Bunda Mulia. Mau jadi kayak Om Sadat. Kenalan dong, kenalan dulu. Ya nggak sih? Cita-citanya kayak Kak Sadat. Iya. Iya. Udah ngikutin Kak Sadat dari kapan? Yang benar-benar keren sih menurut saya ya Kak Sadat ya, pas Corona sih itu breakout banget sih. Jadi ego bener booming banget, parah di mana-mana dan menurut saya Om keren sih. Nanti aku kirim. Makasih Kak katanya. Tuh harus berani. Bagus loh poninya. Oke. Tentang bersyukur ya. Sebetulnya semua hal yang kita terima saat ini itu kan semuanya ada sesuatu sebab dan akibat. Dan yang percayalah yang pasti kondisi saat ini itu adalah yang terbaik kita terima. Ketika kondisi buruk yang menimpa pun itu bisa jadi trigger kita untuk pelajaran lebih ke depannya. Ketika kalian semua bisa hadir di sini, melangkah dengan kedua kaki kalian sendiri, kalian bisa melihat dengan dua mata kalian bisa sehat, kalian bisa bernafas, it's already a privilege yang banyak orang di luar sana nggak punya. Kenapa bersyukur itu penting dan itu akan membuat kita lebih pelan, lebih mindful untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan jawaban doa kalian udah ada soalnya udah disiapin. Ya buat Sadar 10 tahun yang lalu terima kasih untuk tidak menyerah. Karena 2015 itu saya mengundurkan diri dari FUI. Alhamdulillah bisa ke New York, bisa jalan-jalan. Ya saya syukuri itu semua. Oke, yang mau mengabadikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sharing pagi hari ini sampai siang hari ini itu bisa bermakna untuk hari-hari ke depannya, nggak cuma hari ini ya. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Selamat siang Jong Indonesia. Apa kabar semuanya? Apa kabar para Gen Z? Saya juga Gen Z, generasi Zadul. Selamat datang di Jong Indonesia Festival 2025. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Boleh aunya sekali lagi? Hari ini kita bukan sekedar datang untuk menonton acara, kita datang untuk menyalakan semangat. Semangat yang 97 tahun lalu membuat para pemuda berdiri tegak, menyatakan satu janji, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Kita merayakan Sumpah Pemuda, bukan sumpah dari kata-kata buaya. Sumpah kamu yang pertama buat aku. Sumpah aku gak pernah begini sama orang lain. Yang kita rayakan hari ini adalah Sumpah Pemuda. Dan tentu saja kalian semua di sini adalah bagian dari generasi yang akan menulis bab berikutnya dalam sejarah bangsa ini. Dan tentu saja acara ini nggak akan bisa berlangsung tanpa dukungan dari para partner terbaik kita. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Telkomsel, Halo, dan Astra yang sudah menjadi bagian dari semangat Jong Indonesia Festival 2025. Baik, dan saat ini kita memasuki sesi ketiga, The Brain Gain. Belajar ke luar negeri
sering dianggap sebagai langkah keluar dari masalah. Tapi bagi mereka yang kembali justru itu adalah langkah pertama untuk menghadapi kenyataan bahwa membangun negeri jauh lebih rumit daripada teori yang diajarkan. Sesi ini adalah tentang keberanian untuk pulang, tentang rasa cinta yang tidak selesai di bandara, asik. Dan tentang dedikasi mereka yang memilih kembali karena tahu Indonesia selalu layak diperjuangkan. Hari ini kita kedatangan 3 sosok yang luar biasa pastinya. Yang membuktikan bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menghidupkan harapan di tanah air. Oke, mungkin sedikit introduction dulu kali ya. Saya Arfi Gadipura, saya sekarang sebagai CEO di Makari. Jadi kalau Makari itu sebuah perusahaan teknologi berbasis cloud yang kita meng-serving Indonesian businesses di Indonesia ini. Jadi sedikit background saya, mungkin saya dulu sekolah kebetulan berkesempatan di luar negeri, di UK, S1 dan S2-nya. Dan mungkin tadi kalau dibilang termuda, mungkin termuda pada saat masa saya kali ya. Saya dulu kuliah, lulus umur 19 tahun waktu itu. Jadi wow. Jadi ya saya ngambil selama saya SMP, SMA ngambil jalurnya sedikit berbeda. Saya ngambil akselerasi, jadi makanya bisa lulus di usia segitu. Tapi sebenarnya saya bukan orang pintar. I think that's what I need to highlight juga gitu. Saya sebenarnya bukan orang pintar, cuma saya suka nyari kesempatan yang berbeda dari yang lain gitu. Jadi makanya saya cari jalur waktu SMA, for example, saya juga kuliah yang yang sifat cuma 3 tahun. Kayak di UK saya cuma 3 tahun kuliahnya, mungkin itu juga normal di UK juga. Dan kalau di Indonesia kan 4 tahun ya, jadi makanya kesempatan 19 tahun. Nah, dari sisi itu sebenarnya kalau kita ngelihat perjalanan saya ini lulus di usia 19 tahun itu banyak beban juga sebenarnya. Karena satu kematangan, kita ngomongin kematangan emosional lah ya, kita ngomongin. Dan juga di dunia kerja ini kan kita ngomongin dealingnya sama banyak yang lebih senior juga gitu ya. Jadi kalau saya banyak sekali berexperience dengan petinggi-petinggi perusahaan gitu, tapi dilihat sebelah mata juga mungkin sebelumnya, karena mungkin saya umurnya jauh di bawah mereka gitu. Saat saya menjadi profesor umur 35 tahun. 35 tahun sudah jadi profesor. Wow, saya minder pasti ya. Tidak perlu minder, semua ada jalannya sendiri. Ih, keren. Semua punya timelinenya masing-masing. Pada saat saya mengerjakan proyek Oxford AstraZeneca vaksin ini kan. Tapi pada saat pandemi itu situasinya berubah. Jadi kita ada deadline yang impossible menurut saya sih. Dikasih waktu 1,5 bulan untuk membuat semua prosesnya. Yang biasanya dilakukan selama 2-3 tahun oleh mungkin sekelompok orang. Misalnya minimum 6 orang. Pada saat itu saya harus kerjakan sendiri. Jadi kerjanya ya lama, 18-20 jam sehari. Ya, 7 hari seminggu selama 6 bulan. Jadi ya waktu itu saya udah kelengar lah, udah nggak bisa selain kerja ya nggak ada aktivitas lain. Makan pun dikirim ke laboratorium 3 kali sehari. Mereka bilang saya nggak boleh keluar dari lab, takutnya kena COVID dan nggak jalan proyeknya. Dan mereka bilang kalau karena kena COVID ya tetap harus bekerja. Gitu. Most likely memang teman-teman yang berasal dari petani ya. Jadi petani gitu. Tapi saya sendiri memang dari kecil saya sudah sampaikan ke orang tua kalau saya tidak tertarik untuk menjadi petani. Saya mau sekolah tinggi gitu. Saya sampaikan ke orang tua. Saya ini adalah seorang anak petani yang berasal dari keluarga sederhana dari dusun terpencil di Sumatera Utara namanya Dusun Tiga Sindoro. Dulu listrik masuk ke kampung saya aja waktu saya SMP deh kalau nggak salah. Jadi lama lah baru masuk listrik ke tempat saya tinggal. Jadi literally saya ini dari dusun, tapi saya memiliki mimpi yang besar. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya sampaikan ke orang tua saya ingin merubah nasib. Artinya saya tidak mau menjadi petani lagi seperti mama
bapak saya. Jadi saya dari dulu memang sudah memiliki mimpi yang besar untuk bersekolah tinggi, untuk mengubah nasib, untuk menjadi lebih baik, dan akhirnya saya bisa mencapai itu. Saya belajar waktu di sekolah di luar, for example ya, kita ngeliat tuh sistem itu dibuild based on trust and accountability. Artinya apa? Mereka tuh mematuhi sesuatu tuh bukan karena takut, tapi karena mereka memang self-aware gitu. Mau compliance udah self-aware, udah next level gitu. Jadi bukan mentality, bukan servant mentality, tapi actually thinker mentality gitu. Kenapa gue harus ngelakuin A, kenapa gue harus ngelakuin B gitu. Nah, saya ngelihat hal itu yang mungkin saya bisa bawa beda gitu ya pada saat balik ke Indonesia. Buat teman-teman yang masih di sana, belajarlah sebanyak-banyaknya dan nanti come back to Indonesia and then build our country. Kalau mau jadi ilmuwan ya harus bisa menghibur diri sendiri sih. Jadi kuncinya resilience. Jadi waktu itu yang nggak ada kata-kata penghiburan sih. Yang waktu itu membuat saya balik lagi ke proyeknya ya cuman ya memotivasi diri sendiri. Halo, perkenalkan saya Raffi. Saya dari Binus University. Jadi kan saya juga dari daerah. Saya dari Solo. Dan saya tahu buat bisa kuliah itu susah. Di sisi lain, dari society di sana dan keluarga saya tuh nggak punya pemikiran sebesar saya. Karena saya kan mungkin udah di sini ya, dan teman-teman saya dan lingkungan saya udah lebih terbuka. Tapi di daerah tuh benar-benar susah. Bener kata kakak tadi, susah banget. Gimana caranya biar saya bisa push dia? Dampingi dia terus. Nah, itu hal yang paling penting. Dampingi dia terus, bantu dia, arahkan dia ke sesuatu hal yang memang dia mau, yang dia suka. Karena sesuatu yang kita suka, yang kita bilang, oke, one day kamu jadi engineer aja. Tapi dia nggak suka ternyata jadi engineer, kita nggak boleh paksain. That's why we need to know the person first. Dia maunya apa? Jadi bimbing dia dari sekarang, arahkan, kemudian kasih contoh-contoh real yang membangun, yang menginspirasi dia untuk dia tertanam di dalam pemikirannya. Oke, pertanyaan saya berikutnya sederhana saja. Jika kita bisa kembali ke masa lalu, let's say 10 tahun lebih muda, ya, apa yang ingin Anda katakan kepada diri Anda? Sebenarnya saya nggak akan banyak ngerubah apa yang udah saya lakuin sebelumnya. Karena I believe semuanya tuh ada dampak positif dan negatifnya. Dan itu ngebangun mentalitas dan karakter saya juga sebagai individu gitu. Jadi mungkin lebih kayak just keep doing what you're doing. I think you're on the right track. Itu sih paling. Yang saya lakukan ya resilience dan diligence. Apa yang saya pelajari saya terapkan di dunia kerja. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya yang 10 tahun yang lalu. Yang berjuang, yang konsisten, yang disiplin. Dan belajar banyak tentang kehidupan. Jadi saya akan berterima kasih kepada diri saya tidak merubah ya, karena menurut saya I did a great job though. Ya, mungkin kalau saya pada waktu itu tidak belajar dan berhenti di tengah jalan, saya tidak akan bisa ke Columbia University. Gitu loh. Jadi I'll say thank you to myself. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat sore. Jawabannya mana yang semangat dong? Selamat sore. Kayaknya yang dari belakang belum dengar selamat sore. Sekarang ini adalah segmen atau kita akan bahas soal kategori The Young Leaders. Oke. Kenapa Young Leaders? Karena kalian semuanya pasti sudah tahu sosok-sosok ini. Dan sosok-sosok ini ada di dalam pemerintahan. Entah itu di Jakarta atau di daerah lain. Tapi ada kesamaannya dengan kita yang ada di sini. Sama-sama muda. Terus ada lagi yang menarik. Yang menarik adalah pada saat mereka punya hal-hal yang bikin hidup tuh ternyata gak enak-enaknya aja. Banyak susahnya kok. Kalau ada yang merasa susah, kalian gak sendiri. Okay. Katanya Gus Ipin ini datang dari keluarga yang susah, bukan dari keluarga yang berada.
Coba spill sedikit, bagaimana susahnya itu? Ya pokoknya seingat saya waktu saya masih kecil, saya masih melihat bapak saya tukang becak, ibu saya pembantu rumah tangga. Ada momen di mana untuk uang saku kuliah saya bantu ibu jualan kacang goreng. Jadi ya itu bagian dari cerita masa lalu. Katanya dulu nggak tiap hari makan nasi. Kenapa? Katanya dulu nggak tiap hari makan nasi. Enggak, jadi sebenarnya tiap hari ibu bikin nasi. Cuman kan karena dulu belum bisa beli magic jar atau magicom kayak begitu ya. Jadi nasinya kalau sudah siang atau malam itu kan udah nggak anget ya. Dan kalau makan nasi nggak anget tuh gimana sih, kan males banget. Jadi tapi akhirnya ibu saya punya tips and tricks. Jadi masak nasinya itu nasinya sedikit, airnya banyak. Jadi kalau di Jawa itu ada namanya nasi liwet. Nah itu akhirnya jadi jumlah beras yang sama, nggak dimasak waktu pagi doang, tapi dimasak pagi, siang, malam gitu. Jadi akhirnya mau makan karena anget. Saya cuma mau klarifikasi ke teman-teman gitu bahwa yang hebat bukan saya kemudian keluar dari jurang poverty trap gitu ya, tapi itu hard work dari bapak saja. Kalau main ke Surabaya itu ada namanya Darmo Trade Center. Itu dulu sebelum dibangun itu pasar tradisional Mas Maman, namanya Pasar Wonokromo. Lah di seberangnya itu ada stasiun, juga namanya sama, Stasiun Wonokromo. Nah disitulah tempat bapak saya mangkal jadi tukang becak dulu. Nah suatu saat karena bapak saya ini dari Trenggalek, dia ke Surabaya, dia itu nggak tahu sama sekali berapa tarifnya becak yang normalnya berapa. Jadi suatu saat kalau ada ibu-ibu yang keluar dari pasar langsung dibawain, begitu dianterin sampai tempat ditanya berapa mas? Boten ngertos bu, biasanya pinten, nggak tahu bu, biasanya berapa, saya baru di sini. Akhirnya orang ngasih seikhlasnya dan bapak saya itu jadi tukang becak favorit di sana. Sampai akhirnya temen-temennya, jadi tukang becak favorit. Sampai akhirnya temen-temennya itu ngerasa kamu ngambil rezeki saya. Nah di saat itu bapak saya, ya Allah saya itu cuma jadi tukang becak, kok dibilang ngambil rezekinya orang lain. Kalau memang hidup saya tidak bermanfaat seperti ini, ya lebih baik saya nggak usah hidup. Tapi kalau saya diizinkan hidup, buatlah hidup saya bermanfaat. Itu akhirnya yang kemudian bikin almarhum bapak alih profesi, jadi jualan barang-barang rumah tangga kayak panci, wajan, segala macam, keliling door to door, sampai punya toko, sampai akhirnya saya tahu kalau, ternyata bapak saya sekarang udah punya mobil, itu saya udah SMA. Tapi ternyata 2 tahun kemudian saya merasa bahagia, wah sekarang orang tua saya udah punya mobil, rumahnya baru, lagi bangun gitu. Tetapi 2 tahun kemudian, waktu itu bapak saya masih 41 tahun, saya 16 tahun, orang tua saya meninggal bapak. Tapi artinya perjuangan orang tua besar perannya ya? Perjuangan orang tua besar. Oke, itu pentingnya teman-teman, adik-adik, ternyata ada peran orang tua di balik Gus Ipin. Sebenarnya duduk di posisi sekarang ini itu adalah mungkin saja untuk orang-orang yang ya maybe ada masalah keluarga mungkin di belakangnya. Saya mau kasih disclaimer dulu nih. Cerita saya ini bukan dalam rangka untuk mengeksploitasi masa lalu kita gitu ya. Tapi sebetulnya ini kita mau coba lihat dari angle yang lebih positif lah gitu. Bahwa saya ingin berangkat dari satu kata-kata dulu sebelum nanti saya cerita ya. Bahwa di era seperti sekarang itu, siapapun dia itu punya hak dan kesempatan untuk menjadi seseorang. Sesuai dengan apa yang diharapkan dan diimpikan oleh orang itu gitu. Jadi artinya masa depan itu membuka ruang sebesar-besarnya kepada anak-anak muda Indonesia dari manapun latar belakang kalian. Kalian mau anak orang kaya, anak orang miskin, anak orang gak mampu, anak orang yang lahir dari keluarga broken home, segala macam. Artinya masa depan itu membuka ruang dan kesempatan kepada siapapun dengan catatan mereka mau melihat sesuatu dari sisi positif gitu. Saya terus terang Mbak, saya sampai titik hari ini pun terkadang dalam proses renungan saya gak pernah berpikir tuh bisa sampai pada titik ini. Karena kalau kita cerita mundur ke belakang di 40-an tahun yang lalu, saya lahir di sebuah daerah di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya sama sekali nggak punya latar belakang keluarga politisi, saya nggak punya latar belakang keluarga politik, pejabat, dan saya hidup di 2 dunia Mbak. Jadi bapak saya
itu pensiunan jenderal bintang 2. Ibu saya dari keluarga menengah ke bawah yang kebetulan bapak saya dengan ibu saya sudah pisah dari saya bayi. Sudah pisah dari bayi? Dari saya bayi. Dan dari saya bayi, dari saya kecil sampai gede, saya nggak pernah tinggal sama bapak saya. Jadi saya besar hanya berdua dengan ibu saya, dengan segala latar belakang kondisi, ekonomi dan segala macamnya. Dan saya tidak pernah dibesarkan dengan tradisi akademik dan tradisi keluarga dengan latar belakang ekonomi yang di atas. Karena latar belakang keluarga saya dari ibu saya itu menengah ke bawah tuh. Dan saya satu-satunya orang di keluarga saya dari ibu saya yang memang merasakan bangku kuliah. Hanya saya sendiri. Jadi rata-rata dari generasi saya itu semuanya itu tamatan SMA tuh maksimal tuh. Dan kebetulan memang kita besar di sebuah daerah, di kota Pontianak, saya nggak akan perlu sebutkan nama daerahnya. Itu daerah yang memang dengan tradisi keras. Jadi memang kita dibentuk dengan tradisi keras memang suatu daerah. Dan saya tidak pernah mengenal konsep keluarga tuh. Karena memang saya betul-betul besar saya dengan ibu saya saja berdua. Artinya dengan latar belakang keluarga broken home, tinggal dari kecil dengan ibu saya, sampai saya kuliah, saya tinggal sendiri, kos segala macam. Jadi dulu tuh nggak pernah berpikir tuh dalam bayangan benak kepala saya bahwa saya akan bisa pada titik ini berada dengan di depan teman-teman semua. Tapi yang ada dalam diri saya waktu itu cuma satu. Ya. Saya, dan ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat adik-adik saya dari manapun latar belakang kalian, bahwa ada yang saya sebut definisi, apa sih arti atau definisi dari senang? Senang itu sebetulnya karena kalian pernah susah. Apa sih definisi dari hitam? Hitam itu karena kalian pernah menggunakan sesuatu yang putih. Artinya apa? Pada saat kalian mendapatkan kesenangan, kalian gak akan pernah tahu itu adalah sebuah kesenangan kalau kalian tidak pernah susah. Maka dari itu jangan pernah mengutuk kesusahan, jangan pernah mengutuk problem hidup kalian, karena susah itu adalah syarat kalian untuk senang. Gitu. Ya, pertama begini, menurut saya bisa meraih S3 di umur 22 tahun itu bukan masalah mudanya. Karena yang lebih bermakna, karena saya yakin suatu saat ada yang akan lebih muda gitu. Di berbagai bidang gitu. Sama seperti waktu dulu saya sama Mas Ipin ini kita maju itu orang bilang ini nekat. Karena di mana-mana kalau ada calon kepala daerah muda pasangannya harus yang tua. Waktu itu saya 30 tahun, 29-30 harusnya cari yang umur 50 lah, plus minus. Nggak taunya saya ambil yang umur 25 tahun, Mas Ipin ini. Jadi, tapi kan hari ini ternyata udah bukan sesuatu yang unik lagi lah menemukan kepala daerah muda gitu. Tapi zaman dulu ya ini muri ini, Mas Ipin ini dapat muri karena umur 25 tahun. Dia datang ke kantor saya, kita udah kenal lama, udah ngobrol soal politik, datang ke kantor saya. Kenapa kok Mas Ipin pengen ketemu? Saya masih ngantor di sini nih di Sampurna Strategik. Masih kerja di lembaga soalnya keuangan. Masih umur 24. Bos belum bisa daftar, bos umurku masih 24 tahun ini. Jadi pas sampai dia bilang, Mas aku udah ulang tahun ini, jadi udah cukup umur buat maju pilkada. Kalau kita udah planning, don't let anything get your way gitu. Maksudnya udah pokoknya kalau udah itu jalan terus. Mau sakit, mau diopname, mau apa. Kalau udah punya cita-cita pokoknya kejar terus. Itu kira-kira yang menjadi makna dari perjalanannya. Boleh tepuk tangan. Jadi yang sudah punya plan, dikejar plannya ya. Jangan karena sakit, karena apa, akhirnya plannya jadi terbengkalai itu. Padahal masih masuk range loh kalau sampai 23, kan masih bisa kan sebenarnya. Ya tapi kan kita waktu itu pokoknya sudah ya bisa 1 tahun earlier kan kenapa enggak gitu ya. Jadi pokoknya berjuang betul lah. Jadi kalau kita gampang kemudian ya udahlah gitu ya, itu nanti akhirnya slippage meleset tuh bisa terus-terusan. Jangan kendor ya. Iya kan, karena saya waktu itu sudah sambil bekerja. Saya udah jadi konsultan juga di salah satu proyeknya Bank Dunia. Jadi sangat rawan untuk itu bisa meleset kalau didiemin terus gitu. Dan momentum, karena kadang-kadang kan misalnya diundur nanti diuji ulang. Mungkin selera dari pengujinya bisa berbeda loh. Kemudian akhirnya suruh revisi lagi. Karena saya punya teman gitu ganti supervisor ya. Itu kemudian ganti supervisor kemudian harus diuji lagi. Kalau supervisor saya pindah, mungkin saya harus
ngulang lagi. Tapi waktu itu bukan, pokoknya maunya sekarang. Jadi selama masih bisa berjuang sampai titik darah penghabisan, jangan lepaskan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kenapa sih waktu itu kok bisa yakin? Ini usia masih muda, tapi yakin jadi young leaders. Itu kan jadi pemimpin itu bebannya berat, tanggung jawabnya juga besar. Apa yang membuat Gus Ipin yakin waktu itu? Kita umur gak ada yang tahu, bos. Lu jangan nganggep 25 tahun muda. Saya sekarang 35, udah 10 tahun mulai dari wakil bupati jadi bupati. Tapi saya punya pengalaman bapak saya meninggal di usia 41 tahun. Dan sejak saat itu saya gak bakal merasa bahwa oh entar lah, masih entar, nggak bisa. Saya punya pengalaman ditinggal bapak di usia saya masih 16 tahun, saya punya 2 adik. Di momen itu, momen itu saya marah emosi. Gitu. Emosi, tapi saya kemudian memilih untuk, enggak lah, Tuhan itu maha baik. Kalau aku merasa Tuhan gak baik, aku yang salah memandang. Jadi kalau sekarang aku marah dengan kondisi saat ini, itu berarti cara pandangku yang salah terhadap kehidupan. Mungkin Tuhan punya maksud, semua itu ada hikmahnya. Dan saya percaya itu. Makanya kemudian ketika diajak Mas Emil, waktu itu aku juga tanya, lu serius Mas, itu ada kepala dinas pendidikan ya kan, itu guru-gurunya banyak, pasukannya banyak tuh, murid-murid siswa banyak, itu gak digandeng, enggak lah Mas aku sama lu aja gitu. Lalu gimana? Terus aku pikir-pikir, Mas lebih baik maju sekarang. Kenapa kok gitu bos? Karena kalau anak muda gagal biasa, oh muda belum pengalaman. Ya udahlah muda-muda gini rock and roll aja kita maju bareng. Anak-anak muda yang umurnya dari 16 sampai 22 tahun, kalau mereka punya temperamen yang tinggi, hobi berantem dan lain sebagainya, itu bukan berarti itu anak nakal loh. Tapi justru mereka itu adalah anak-anak yang punya energi sangat besar dalam badannya. Yang tak tahu bagaimana cara menyalurkan energi itu. Sesungguhnya gampang, susah, baik, buruk, susah, senang, hitam, putih, atas, bawah, itu cuma ada satu, yaitu keyakinan. Jadi proses perjalanan hidup itu, itulah yang membentuk kamu untuk sampai pada satu titik keyakinan dalam dirimu. Bahwa mau lu dari latar belakang apapun, mau lu bekas mantan A, mantan B, bekas pernah orang jadi orang jahat, jadi orang baik dan lain sebagainya. Tapi pada saat kamu sudah sampai pada satu level titik tertentu, keyakinan dalam mengejar sesuatu yang kamu yakini, itu akan memperbaiki, mengangkat derajat hidup keluargamu. Bismillah, Allahu Akbar, kun fayakun, jadi. Kamu apa enggak kemudaan gitu ya, tapi saya katakan coba kita ngomong pengalamannya dulu. Nah, pengalaman pun bukan selalu linier dengan tahun. Misalnya, oh saya sudah kerja di sini 7 tahun, pasti saya lebih hebat dari yang kerja 3 tahun. Oh enggak juga. Karena akselerasi itu berkaitan dengan kualitas. Kita ibaratkan lah, mohon maaf, misalnya seseorang ikut pertempuran, dia udah ikut perang 10 kali. Tapi di dalam perang itu dia main posisi yang aman-aman aja gitu. Sama ada orang yang mungkin baru 3 kali perang, tapi tiap kali perang itu dia berani ngambil strategi yang betul-betul betul-betul baru, betul-betul taktis gitu ya. Mungkin kualitas 3 kali battle ini lebih tinggi daripada yang 10 kali battle gitu. Jadi waktu itu sebenarnya yang kita jadikan tolok ukur pengalaman. Kenapa buat saya pengalaman itu penting? Jangan nunggu teman-teman dapat jabatan, kerjain aja, persiapan aja. Saya juga nggak pernah tahu waktu bikin file itu akan dibutuhkan, nggak tahu. Pokoknya saya pengen bawa pulang sesuatu aja untuk diri saya sendiri. Nggak taunya ada kesempatan. Sehingga artinya success is when opportunity and preparation meets. Kita nggak pernah tahu peluangnya kapan datangnya. Masa depan itu tidak pernah melihat kalian dari anak siapapun. Mau kalian anak pejabat, mau kalian anak orang hebat atau anak orang miskin. Belum tentu juga dia yang anak orang miskin. Oh iya Bang Maman dulu hidupnya begini sukses tuh. Oh belum tentu. Oh dia tuh anak pejabat tuh sukses tuh belum tentu. Contoh, Mas Emil Dardak pernah kuliah di luar negeri. Oh iya enak, belum tentu.
Kuncinya itu bukan kuliah di luar negeri, kuncinya karena beliau berhasil memanfaatkan problem-problem beliau, permasalahan-permasalahan beliau untuk beliau sukses. Karena banyak juga tuh orang-orang yang kuliah di luar negeri nggak sukses. Mohon maaf ya. Artinya berarti ini bukan masalah dia pernah kuliah di luar negeri atau dia tidak pernah kuliah di luar negeri. Masalahnya itu bukan karena dia pernah hidup susah atau dia pernah hidup senang. Masalahnya adalah siapapun dia, kata kunci untuk sukses adalah pada saat dia bisa menjadikan kesenangan dalam hidupnya, kesuksesan dalam hidupnya, permasalahan dalam hidupnya sebagai amunisi dia, pembelajaran bagi dia untuk menatap masa depan yang lebih baik. Saya waktu itu SMA lagi berontak-berontaknya, lagi nggak mau sholat tuh. Ya itu saya bilang karena Allah itu nggak konsisten, saya bilang gitu. Terus bapak saya cuman begini, lu takdir Allah itu tetap. Kamu tahu kalau benda, hukum gravitasi kamu tahu, kalau benda dari atas itu pasti hukum gravitasi takdirnya kemana jatuhnya? Ke bawah. Tapi kenapa kamu lihat itu ada pesawat terbang? Itu menentang takdir? Enggak. Benar takdirnya benda itu dari atas jatuh ke bawah. Tetapi ada nasib yang diupayakan. Apa itu nasib yang diupayakan? Dia menemukan aerodinamika. Dia menemukan teknik-teknik yang lain. Sehingga memungkinkan di dalam gravitasi kita masih tetap punya elevasi untuk bisa terbang. Nah itulah hidup yang harus kamu perjuangkan. Jadi itu yang kemudian saya selalu punya prinsip. Sejak saat itu, oh berarti gak ada takdir yang jelek dari Allah. Kalau ada kita ketemu nasib yang buruk itu karena kita salah menyikapi takdir kita. Ya salah menyikapi, oh kalau benda selalu harus ke bawah. Iya benar. Tapi kan kalau diupayakan dengan aerodinamika, dengan teknologi A, B, C, D, dengan energi pendorong dan segala macam. Akhirnya bisa juga terbang melampaui batasan dari hukum itu. Tapi gravitasinya apa? Enggak ada. Tetap ada. Takdir Allahnya tetap berlaku di situ. Tetapi kamu bertemu dengan nasib yang lebih baik dibanding dengan kalau kamu merespon takdirnya dengan cara yang salah. Definisi Indonesia tuh emas atau enggak ada di diri kita sendiri. Apakah hari ini kita sudah bisa mensyukuri dan merasakan bahwa kita sudah mencapai keemasan gitu kan. Karena apa? Karena artinya seakan-akan setelah 2045 selesai. Anda yang menentukan sendiri masa keemasan. Jangan terpaku dengan angka 2045 ya gitu. Tapi tentukan bahwa masa keemasan itu adalah masa di mana apalagi tadi kan beliau mengatakan gitu, selalu ada ya kalau lagi ada senang itu karena merasakan susah dan itu adalah siklus yang berkelanjutan. Jadi tidak ada momen di mana semua itu selesai. Jadi artinya hidup adalah perjuangan berkelanjutan. Setiap hari adalah masa keemasan yang harus kita bangun ulang dan bangun ulang lagi. Jadi poinnya saya mau bilang bahwa jangan pernah mengutuk kegelapan dalam hidupmu. Jangan pernah mengutuk kegagalan dalam hidupmu. Jangan pernah mengutuk bapak ibumu kalau misalnya dia sedang mendidik atau marahin kamu. Jangan pernah mengutuk pemerintahan. Jangan pernah mengutuk pemprov kita. Jangan pernah mengutuk pemkap ataupun pemkot kita. Tapi yakinlah bahwa siapapun dia, seberjelek-jelek apapun dia, sejahat-jahat apapun bapak ibumu, sejelek-jelek apapun pemerintahanmu hari ini, mereka dan kita semua sedang berjuang untuk memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Hidup akan terus penuh dengan perubahan, jadi bersiap-siaplah. 10 tahun yang ke depan saya adalah Maman dan 10 tahun nanti saya adalah Maman. Maman dengan segala kelemahan dan kekurangannya, Maman dengan segala kelebihan dan kekurangannya juga. Tapi yakinlah, Maman yang 10 tahun yang lalu, Maman yang sekarang, dan Maman yang ke depan akan punya satu mimpi dan cita-cita. Saya akan selalu berjuang untuk menjaga nama baik anak-anak muda Indonesia. Terima kasih sudah berani bersuara dan akhirnya suara itu sekarang menjadi cerita. Semoga ke depan menjadi kerja yang nyata. Terima kasih karena sudah datang, sudah sharing di dalam Young Indonesia Festival 2025. Satu lagi saya mau undang untuk seluruh jajaran BOD, baik dari Metro TV dan juga teman-teman yang hadir untuk boleh naik ke atas panggung, kita akan foto bersama. Pas? Oke, sekarang saya mau minta teman-teman untuk berdiri semuanya. Kita berdiri, kita foto bareng ya, kita selfie bareng. Metro TV.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.